Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaruh good governance dan digital leadership terhadap kinerja organisasi pada SKPD Kota Sukabumi. Jadi cuma memperkenalkan diri, saya Ali Permana dan dibantu oleh teman-teman saya ada Nova Ulia, Filosofi Dwi Anarkis, dan Ratri Laras Listiani. Materi pertama yang akan dijelaskan, materi pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, ringkasan kasus, serta permasalahan utama dalam kasus. Yang pertama adalah latar belakang. Kinerja organisasi publik menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah dituntut menerapkan prinsip good governance yang transparan, akuntabel, dan responsif. Namun berdasarkan laporan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Sukabumi tahun anggaran 2021 masih ditemukan sejumlah kelemahan. Kelemahannya itu seperti yang pertama, data peserta iuran BPJS Kesehatan belum memadai, belanja bantuan sosial tidak tepat sasaran, penatausahaan piutang dan aset daerah belum tertib. Selain itu, tantangan baru muncul di era digital. Pemerintah daerah harus mampu bertransformasi melalui kepemimpinan digital agar mampu mengelola sumber daya, informasi, dan teknologi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, selanjutnya adalah ringkasan kasus yang terdiri dari apa, di mana, kapan, dan siapa. Apa kasus ini meneliti good governance dan digital leadership terhadap kinerja organisasi pada instansi pemerintah, di mana kasus ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Pemerintah Kota Sukabumi. Kapan? Kasus ini dilakukan, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 menggunakan data keuangan tahun 2021. Siapa? Responden penelitian sebanyak 98 pegawai SKPD dipilih menggunakan metode random sampling berdasarkan rumus Slovin. Selanjutnya adalah permasalahan utama dalam kasus. Permasalahan utama dalam kasus ini terdiri dari empat, yaitu kelemahan dalam sistem tata cara kelola governance, yang kedua rendahnya akuntabilitas dan pelaporan, yang ketiga kurangnya koordinasi antar dinas dan penggunaan teknologi informasi, dan yang keempat kepemimpinan digital belum optimal. Selanjutnya Oke. ada pembahasan dipilih. Nah, kasus penelitian ini nih dipilih karena menggambarkan permasalahan nyata yang sering terjadi di instansi pemerintahan daerah, yaitu bagaimana kinerja organisasi publik masih dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola, governance, dan keterbatasan kemampuan pemimpin dalam memanfaatkan teknologi digital. Kota Sukabumi menjadi contoh menarik karena meskipun mereka yang menerapkan prinsip good governance, hasil audit BPK-nya masih nunjukin adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan pengelolaan aset yang belum memadai. Selain itu, penelitian ini relevan dengan perkembangan zaman di era digital, di mana sektor publik dituntut untuk bertransformasi menuju birokrasi modern berbasis teknologi informasi. Berikutnya, relevansi kasus dengan materi mingguan. Kasus ini sangat relevan dengan materi akuntansi sektor publik dan teknologi akuntansi, terutama yang pertama good governance dalam akuntabilitas publik dan transparansi keuangan daerah. Yang kedua, penerapan digital leadership untuk mewujudkan efisiensi birokrasi di era e-government. Yang ketiga itu transformasi digital dalam pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah, misalnya melalui LAKIP dan SPB. Ini ada analisis kasus mingguan.
Kasus ini tuh menggambarkan gimana tantangan birokrasi di daerah itu masih berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan adaptasi teknologi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance belum merata di semua SKPD dan kepemimpinan digital masih perlu ditingkatkan agar pelayanan publik bisa lebih efisien dan responsif. Analisis ini tuh menekankan pentingnya kolaborasi antara sistem yang transparan dan pemimpin yang visioner agar pemerintahan daerah mampu bersaing di era digital. Dan kata lain, keberhasilan keberhasilan organisasi itu tidak hanya bergantung pada aturan dan prosedur, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusianya untuk bertransformasi secara digital. Ya, selanjutnya ada kaitan teori dengan permasalahan atau penyelesaian kasus. Teori yang digunakan itu antara lain, yang pertama ada Martiesmo 2018, yaitu good governance menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja publik. Selanjutnya ada World Bank dalam Martiesmo juga 2018, yang berarti good governance itu manajemen pembangunan yang solid, efisien, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada Tulungan et al. 2022, yaitu digital leadership berperan penting dalam transformasi digital organisasi publik di era pemerintahan. Selanjutnya, ah, kok itu sih? Selanjutnya ada usulan solusi berbasis teknologi akuntansi. Yang pertama ada pengembangan sistem pelaporan digital atau ELSIP atau elektronik pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu sistem pelaporan digital yang terintegrasi agar kinerja dan keuangan bisa dipantau secara transparan dan kelihatan. Yang kedua ada integrasi sistem informasi antar SKPD atau sistem kinerja perangkat daerah, yaitu seluruh data sebaiknya dikumpulkan melalui satu portal utama yang dikelola Kominfo supaya tidak ada duplikasi dan proses monitoring jadi lebih mudah. Yang ketiga ada pelatihan dan sertifikasi digital leadership. Pemimpinan SKPD juga perlu pelatihan dan sertifikasi digital leadership agar mampu mengelola data dan sistem berbasis teknologi dengan lebih efektif. Selanjutnya yang keempat ada pemanfaatan SPDE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu dengan ini pemerintahan daerah bisa meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pelaporan publik. Yang terakhir ada audit berbasis teknologi, yang perlu diterapkan audit digital untuk memastikan data yang disajikan benar, akurat, dan transparansi, sehingga keuangan daerah lebih terpercaya. Selanjutnya, Selanjutnya ada dampak positif, implementasi good governance dan digital leadership memberikan dampak nyata. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi. Yang kedua mendorong efisiensi proses administrasi dan pelayanan publik. Yang ketiga mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya yang kelima dan meningkatkan kemampuan adaptasi pegawai terhadap perkembangan teknologi. Dan yang terakhir membentuk budaya organisasi yang inovatif dan kolaboratif. Mohon maaf Aldi, mic-nya nggak hidup. Oke, maaf.
sebelumnya udah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang good governance. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ringkasan temuan atau yang sebelumnya. Jadi penelitian ini menemukan bahwa good governance dan digital leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi di SKPD Kota Sukabumi. Nah, good governance ini dapat meningkatkan akuntabilitas, sedangkan digital leadership ini dapat mempercepat proses kerja melalui inovasi teknologi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kontribusi kedua variabel tersebut terhadap peningkatan kinerja organisasi sebesar 47,9%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Nah, temuan ini membuktikan bahwa sinergi antara tata kelola yang baik dan kepemimpinan digital yang baik merupakan kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pemerintah daerah. Next. Apa sih implikasi untuk praktik akuntansi ke depannya? Jadi, ada beberapa bagian. Yang pertama, praktik akuntansi sektor publik ke depan harus mengintegrasikan prinsip good governance dengan teknologi akuntansi digital. Yang kedua, sistem pelaporan dan audit pemerintah akan beralih menuju platform digital yang lebih transparan dan efisien. Yang ketiga, akuntansi sektor publik dituntut memiliki kemampuan teknologi dan etika profesional yang tinggi, supaya dapat mendukung kepemimpinan digital. Yang keempat, pemerintah daerah dapat memanfaatkan big data dan analistik untuk perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja yang lebih akurat. Jadi kesimpulannya ini bahwa penerapan good governance dan digital leadership memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi di lingkungan SKPD Kota Sukabumi. Semakin baik tata kelola dan pemerintah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta semakin kuat kemampuan kepemimpinan dalam memanfaatkan teknologi digital, maka semakin tinggi pula efektivitas dalam produktivitas organisasi publik. Hasil ini menunjukkan bahwa transformasi digital dan penerapan prinsip tata kelola yang baik harus berjalan beriringan untuk menciptakan birokrasi yang modern, efisien, dan terpercaya. Untuk referensi ada di bagian ini. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, bisa dipersilakan. Eh, Cukup sekian presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Boy. Udah belum? Aman gak recordnya? Bagus gak?